Halo semuanya, jumpa lagi. Dalam bagian ini kita akan mempelajari tentang operator. Sebelum pembahasan, saya ingin menyampaikan kalau tidak semua operator akan kita bahas karena ada beberapa operator yang jarang dipakai ketika membuat aplikasi dan agar tidak membingungkan untuk pemula dalam programming. Untuk tips dan triks bagi pemula mengenai operator, teman-teman tidak perlu menghafal di awal semua operator yang ada di dalam Dart. Karena nanti teman-teman akan hafal dengan sendirinya setelah banyak latihan atau coding. Oke, kita langsung ke materinya. Operator pertama yang kita bahas adalah operator unary. Disebut unary karena hanya ada satu operan atau value atau data dalam operasi operatornya. Saya ketikkan dulu contohnya, setelah itu baru saya akan jelaskan. Teman-teman yang masih pemula, saya sarankan juga ikut latihan mengetik kodenya. Pada contoh, saya hanya menunjukkan beberapa operator unary, yaitu operator negatif untuk membuat nilai negatif atau positif kalau nilai awalnya negatif. Lalu operator negation untuk membalik nilai boolean dari false ke true atau sebaliknya. Operator increment dan decrement untuk menambah atau mengurangi nilai bilangan dengan 1. Sebenarnya masih banyak lagi yang termasuk dalam operator unary, tetapi akan membuat bingung untuk pemula karena untuk contohnya membutuhkan kode tingkat lanjut. Bagi yang sudah berpengalaman di pemrograman, teman-teman bisa lihat langsung di dokumentasinya, link di deskripsi. Yang dimaksud binary operator di sini adalah operator yang membutuhkan dua buah operan, bukan mengenai angka binary. Kalau operator untuk angka binary biasanya disebut bitwise operator. Tapi di sini saya tidak akan bahas operator bitwise karena jarang dipakai dan cukup mudah dipahami jika seandainya teman-teman butuh operasi bilangan binary.
Untuk operator aritmatika, sama seperti matematika dasar yang teman-teman pernah pelajari di sekolah. Untuk operator logical, hasil dari logical AND atau DAN hanya akan bernilai true jika semua operannya bernilai true. Kalau ada satu operan yang false, seperti contoh, maka hasilnya pasti akan selalu false. Kecuali logical OR yang hasilnya akan selalu true selama ada satu operan yang bernilai true. Untuk operator pembanding, bisa teman-teman tebak kegunaannya untuk membandingkan dua buah nilai yang tipe datanya sama. Sedangkan untuk operator relasi, sama seperti yang teman-teman pelajari di sekolah. Intinya untuk membandingkan relasi atau hubungan dari dua buah nilai yang memiliki tipe data yang sama. Sebagai catatan dan penting untuk teman-teman pemula ingat, compiler ketika memproses kode operator memiliki urutan atau biasa disebut operator precedence yang bisa teman-teman lihat di tabel operator pada dokumentasi bahasa Dart. Sebagai contoh, bila teman-teman menggabungkan operator addition atau penambahan dengan operator multiply atau perkalian, maka urutan yang pertama diproses adalah perkalian terlebih dahulu. Setelah itu baru penambahan, seperti yang teman-teman lihat. Jika teman-teman mau melakukan penambahan terlebih dahulu, baru perkalian, caranya adalah dengan menambahkan tanda kurung pada operasi penambahan. Saran saya, selalu gunakan tanda kurung bila menggunakan beberapa operator dalam expression, atau mungkin istilah awamnya baris perintah kode. Mungkin satu lagi catatan untuk teman-teman kalau kita bicara tentang teori, yaitu istilah operan, operator, dan expression. Operan adalah value yang akan diproses operator. Operator adalah notasi untuk melakukan operasi atau proses, dan expression adalah gabungan dari operan dan operator. Bagi teman-teman yang masih pemula, jika ada kebingungan, tanya saja di kolom komentar, dan saya sarankan untuk operator binary ini agar dipahami karena akan sering dipakai dalam membuat program. Selain operator yang saya jelaskan, ada banyak operator lain seperti operator assignment, atau operator dengan tanda sama dengan seperti yang kita pakai ketika membuat variabel bilangan 2 contohnya. Lalu ada operator kondisional, spread, if null, dan lain-lain. Tetapi untuk menunjukkan contohnya, beberapa butuh kode dari konsep tingkat menengah atau tingkat lanjut. Dan berdasarkan pengalaman pribadi, waktu awal belajar programming, membingungkan kalau terlalu banyak materi yang dipelajari atau dibahas sekaligus. Jadi saya akan jelaskan atau perkenalkan ketika sudah dibutuhkan. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman yang sudah berpengalaman dalam pemrograman, operator dalam bahasa Dart tidak jauh berbeda dengan operator dalam bahasa pemrograman lainnya, dan teman-teman bisa lihat langsung dokumentasi operatornya. Dan untuk teman-teman yang masih pemula, saya sangat sarankan agar teman-teman minimal ikut mengetik contoh kode yang saya ketikkan dalam video. Serta jika teman-teman bisa dan ada waktu agar banyak latihan mengetik kode. Kalau teman-teman ada kebingungan atau pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.